yang bertanya. Kasih 4 penanya dulu. Atau 6 juga boleh dah sekalian. Iya, boleh. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Coba tangannya ke bawah dulu. Kita kasih 6 penanya dulu untuk satu terminnya. Oke? Siap? Tangannya di bawah dulu. 1, 2, 3. Susah juga. Sebentar. Yang mana? Oh, yang ini duluan. Oke, 1. Kita ke bawah aja, izin Pak. Pastikan ya, perempuan Siap. lakinya seimbang. Siap. Siap Bapak. Oke, Ya. turun dulu. Turun dulu. 1, 2, 3. Tuh, yang di ujung. Ya, itu enggak, yang itu, yang iya. Oke, cewek baru 1, cowok udah 1. Oke, dari sini sekarang. Oke, 1, 2, 3. Yang itu, oke. Dari sini lagi. Cowok ya. Kan tadi udah cewek. Oke, 1, 2, 3. Lumayan sulit juga Pak. Yang mana? Ini. Oke. 1, 2, 3, 4. 2 lagi Pak? Atau cukup 4 dulu? 2 lagi atau 4? 6. Oke. 2 lagi. Dari ujung sana sama ujung sana nanti ya. Oke. 1, 2, 3. Tuh yang berdiri 1. Dari sini. 1, 2, 3. Nah yang itu. Ya. Oke. Kita dari yang pertama dulu. Kasih pertanyaan. Ya, silakan untuk pertanyaan pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akrimah Zahra, mahasiswi PPG calon guru FKIP. Pertanyaan saya. Panggilannya siapa? Akrimah. Ya. Pertanyaan saya, karena selama ini saya sebagai calon guru turut sering menyaksikan berbagai fenomena, terutama masalah pendidikan dan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Namun di samping itu, saya juga seringkali melihat Bapak sebagai sosok yang tetap berusaha untuk mencintai Indonesia dengan berbagai dedikasi yang Bapak lakukan. Nah, salah satu keresahan saya sebagai calon guru adalah melihat realitas pendidikan saat ini, terutama mungkin terkait dengan kesejahteraan guru. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk tetap mencintai Indonesia agar niat untuk mendidik dan mencerdaskan bangsa itu tidak terdistraksi karena alasan-alasan ekonomi. Contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Baik, Bapak mau langsung dijawab atau lanjut? Oke, lanjut. Kita tampung terlebih Tampung dahulu. dulu. Tadi pertanyaan kedua dari? Yang kedua tadi Pak itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di kampus tercinta. Yang tadi sudah ditunjuk, maju aja ke depan sini biar cepat.
Yang udah ditunjuk, moderator tentuin. Yuk. Iya, untuk teman-teman yang tadi sudah Dek, terpilih sini, menjadi peserta sebagai audiens yang akan bertanya, silahkan untuk mendekat ke panggung yang ada di tengah area. Duduk dulu di bawah, duduk dulu di bawah. Duduk dulu, nanti gantian. Yuk, silakan Ya. Roy. Duduk dulu. Selamat datang Oh, Bapak di sorry. kampus kita, Universitas Kuningan. Mungkin teman-teman hari ini bisa melihat sosok calon presiden nanti di 2029. Memang betul kemarin belum berhasil, tapi saya yakin dengan program-program beliau yang salah satunya yang sangat saya sukai, di mana beliau mengutarakan pendidikan gratis. Dan hari ini kita belum mendapatkan hal tersebut, tapi saya yakin nanti di 2029 kita akan mendapatkan hal tersebut. Dan terima kasih dan juga selamat kepada teman-teman yang sudah memilih program makan bergizi gratis. Gitu ya. Teman-teman tetap kondusif. Saya rasa lebih relevan hari ini itu di mana kita membutuhkan betul membutuhkan salah satu program dari beliau gitu ya terkait pendidikan gratis, di mana hari ini kita sedang menggaung-gaungkan bahwasanya Indonesia akan mendapati posisi emas pada tahun 2024. Tapi pada kenyataannya, pada faktanya hari ini kita tidak berada ataupun tidak beranjak dari tahun-tahun sebelumnya. Kita hanya tetap sama gitu kan. Bahkan dari sektor seorang mahasiswa pun hari ini belum tentu bisa mencapai generasi emas pada tahun 2045. Kenapa? Kita tidak usah berbicara pada mahasiswa-mahasiswa yang lain, khususnya kita di Universitas Kuningan. Hari ini, Pak, menurut saya yang masih belum relevan itu pada sistem di pemerintahan. Pertama itu. Kenapa? Karena hari ini kalau kita beranjak melihat dari kaca negara luar gitu kan. Kalau misalkan sistem pemerintahan yang baik, pasti ke bawahnya juga baik. Orang jahat pun akan menjadi baik. Contoh misalkan seorang perokok yang pasif ataupun yang aktif gitu kan, dibawa ke Tokyo, saya yakin beliau akan mengurangi kadar rokoknya gitu kan. Nah hari ini gitu kan di Kuningan sendiri, di Universitas Kuningan sendiri masih belum ataupun kurang daripada mahasiswa yang memang peduli terhadap lingkungan apa yang tadi sebagai jadi bahan materi oleh Bapak sendiri gitu kan. Nah saya rasa hari ini kita dibenturkan oleh sistem pemerintahan yang mengungkung mahasiswa untuk tetap berada di dalam kampus. Contohnya, salah satunya adalah apa? Mungkin teman-teman banyak yang mendapat salah satu benefit yang baik, tapi saya rasa dari sudut pandang saya, program kampus mengajar, program kampus merdeka itu kurang relevan untuk seorang mahasiswa. Karena apa? Itu menjadi sebuah kungkungan atau batasan bagi seorang mahasiswa yang dimana tugas seorang mahasiswa adalah menjadi pionir untuk menyuarakan hak-hak rakyat, untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan sosial yang berada dan dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar. Pertama itu, contoh hal kecil kemarin ketika kita sedang mengalami bencana, Izin mungkin teman-teman tahu, oke, sebentar. pertanyaannya boleh to the point aja langsung. Teman-teman tahu mungkin daerah Lembah Cilengkrang yang hari ini sedang dilanda bencana. Ada yang sudah pernah ke sana? Ada yang pernah menanam pohon di Cilengkrang? Nah itu Pak yang jadi persoalan hari ini. Bagaimana caranya kita seorang mahasiswa kembali membalancekan Pak antara kepentingan daripada masyarakat dengan kebutuhan kita di kampus. Karena pada dasarnya sulit sekali mengajak teman-teman untuk berkolaboratif dalam hal-hal mementingkan kepentingan rakyat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dihimbau untuk teman-teman yang bertanya agar langsung memberikan pertanyaannya secara langsung saja. Ya, Boleh? baik, untuk penanya ketiga, boleh Teteh? Bella asli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzila Aditami dari Prodi Pendidikan Biologi. Baik, Abah, sekarang itu kan kita di Tetap tengah kondusif krisis teman-teman semua. biologi. Ya, sekarang kita sedang mengalami krisis iklim dan kerentanan pangan pemerintah. Lalu pemerintah mengklaim food estate sebagai sebuah solusi regeneratif.
Namun faktanya di lapangan menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Nah, dari kegagalan tanam, ahli fungsi, hingga konflik sosial. Nah, ini tuh proyek yang berskala besar, tetapi tidak dilakukan refleksi yang sangat serius oleh pemerintah. Terhadap kegagalan masa lalu seperti pada proyek PLG pada Bapak Soeharto yang dulu itu justru memperparah banjir dan kerusakan ekosistem gambut. Nah, jika narasi menuntut keberlanjutan, keadilan ekologis, mengapa pemerintah masih mendorong proyek pangan skala besar yang terbukti gagal dan eksploitatif dengan alih-alih memperkuat pertanian rakyat berbasis lokal? Apakah kita sedang memproduksi kebijakan lama dengan kemasan baru yang justru mempercepat degradasi demi ambisi swasembada yang semu? Terima kasih. Ya, boleh berikan tepuk tangan. Selanjutnya. Penanya yang keempat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu Pak, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya peran kita sebagai anak muda dan juga peran pemerintah dalam memaksimalkan potensi dari bonus demografi yang akan kita dapatkan? Terima kasih banyak Pak. Baik, selanjutnya. Salim dulu, salim dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin bertanya Pak, tadi dijelaskan oleh Bapak terkait sistematika geografi, geologi, terus yang terkait peran pemerintah juga dalam menanggulangi beberapa bencana maupun pengelolaan lingkungan hidup gitu Pak. Nah di sini itu kan Bapak telah menjelaskan secara garis besar atau garis umum di pemerintahan gitu Pak. Nah ini pertanyaan saya yaitu dalam konteks kepemimpinan berkelanjutan, bagaimana peran seorang pemimpin dalam mendorong perubahan nyata dari degradasi lingkungan menuju regenerasi, khususnya di tingkat komunitas atau organisasi lingkungan kampus. Itu karena yang kita lihat banyak sekali pengelolaan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengelolaan bencana alam, terus terkait ke lingkungan, itu tuh kebanyakan pada nihil gitu ya Pak. Yang saya lihat itu pada tidak berkelanjutan seperti itu Pak, kayak hanya sementara. Kita lihat juga dari kasusnya di Lapindo, lumpur Lapindo, itu kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi Lapindo, tapi banyak selalu menambah jumlah lumpurnya gitu. Jadi tidak ada solusi yang konkret dalam menanggulangi hal tersebut. Nah itu secara garis umum, yang saya tanyakan adalah secara garis di lingkungan atau peran mahasiswa gitu Pak, lingkungan kampus. Terima kasih. Iya. Oke, beri tepuk tangan. Beranjak untuk pertanyaan yang terakhir, boleh Teteh? Disilahkan. Aduh deg-degan. Sama. Baik, perkenalkan nama saya Gemintang Septia dari program studi akuntansi. Saat ini saya mahasiswa aktif semester 4. Bintang, iya. Baik Pak, izin bertanya, di dalam era bisnis modern yang saat ini semakin menuntut untuk keberlanjutan,
Terkadang pelaku usaha UMKM dihadapkan pada dilema antara memenuhi tanggung jawab lingkungan melalui penerapan prinsip Go Green dan tetap mempertahankan fokus pada tujuan utama untuk memaksimalkan profit. Salah satu tantangan nyata yang dihadapi oleh UMKM adalah persoalan sampah, terutama dari aktivitas produksi dan konsumsi yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Upaya untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab atau beralih ke bahan yang lebih mudah terurai seringkali membutuhkan investasi tambahan baik dari segi waktu maupun biaya. Keseimbangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM yang sumber dayanya terbatas. Dalam konteks ini muncul pertanyaan penting dari saya, yaitu bagaimana caranya menyeimbangkan antara tuntutan Go Green atau ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah yang lebih baik dengan tekanan untuk memaksimalkan laba. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, boleh langsung maju. Udah 6. Ada tambahan? Oh iya, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Hairunisa dari Universitas Muhammadiyah Kuningan. Ica. Iya. Menurut Daniel, regenerasi bukan hanya soal memperbaiki kerusakan, tetapi mengubah cara kita hidup dan berinteraksi agar menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Pertanyaannya, dalam konteks kepemimpinan dan regenerasi budaya sekarang, bagaimana sih kita dapat mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya memperbaiki kerusakannya saja, tetapi secara aktif kita bisa juga menciptakan sistem kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Bapak. Jadi totalnya ada 7 penanya. Untuk para penanya tetap di tempat. Sudah cukup Bapak? Baik. Makasih, pertanyaannya bagus-bagus nih. Kasih bukan tiba-tiba ada tanya nih. Ya. Jadi teman-teman sekalian, setiap kali hadir di sebuah acara, diskusi, kemudian kelas, saya usul nih, kita sudah di abad 21. Abad 21 kita manfaatkan teknologi. Jadi saya usul pada teman-teman di dalam seluruh kegiatan diskusi, kelas, dan lain-lain, manfaatkan alat ini untuk mengerjakan yang sifatnya mekanistik, repetitif. Apa itu? Mencatat. Gunakan alat ini untuk mencatat. Lalu kitanya apa? Gunakan waktunya mendengarkan sambil bertanya. Mendengarkan sambil menulis pertanyaan. Sehingga saat dosen mengajar di ujung, ada pertanyaan, nggak usah nengok catatan lagi. Tapi sudah langsung punya pertanyaan. Setiap apa yang disampaikan tulis pertanyaan. Lalu catatannya apa? Biarkan alat ini yang membuat catatan. Dengan begitu critical thinking kita tumbuh terus. Karena kemampuan kita untuk berpikir kritis itu akan sangat menentukan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Kemampuan berpikir dan kemampuan berpikir kritis itu dilatih terus menerus. Karena itu saya usul teman-teman, siapkan itu. Dan nanti ketika ada sesi tanya jawab, pasti yang sudah menulis pertanyaan nggak perlu mikir lagi. Pas sesi tanya jawab langsung bisa ngacung. Nah ini teman-teman, saya cerita ini, kenapa? Karena ke depan di abad 21 yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan berpikir kritis. Dari kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk bisa kreatif. Kreatif itu nomor 2. Harus muncul kemampuan berpikir kritis. Nah, tadi saya senang sekali melihat yang antusias, yang ngacung banyak sekali. Walaupun slot waktunya nggak mungkin untuk semua tanya.
Jadi nggak semuanya bisa mengungkapkan, tapi yang tadi disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, insya Allah nanti saya coba jawab nih. Mudah-mudahan kejawab semuanya nih. Saya akan mulai dari yang terakhir aja dulu. Bagaimana tidak hanya mengubah cara berpikir, tapi juga perilakunya. Lalu ini Ica yang tadi tanya dari Muhammadiyah, Ica ya. Makasih udah ikut hadir di Uniku di sini ya. Kemudian ini mau saya kaitkan dengan pertanyaan dari Bintan. Bintan tadi tanya tentang, it's a good question, soal bagaimana nih ke UMKM antara menjaga keuntungan dengan lingkungan. Ini kan persis pertanyaan awal saya bukan? Antara ekonomi lawan ekologi. Nah, ini teman-teman, satu soal cara berpikir. Ini pertanyaan terakhir. Cara berpikir kita harus ada satu public education. Bahwa yang disebut sebagai persoalan lingkungan hidup itu sifatnya kumulatif. Kumulatif. Karenanya harus muncul kesadaran di tiap kita kalau setiap rumah mematikan listrik saat tidak dipakai, mematikan lampu saat tidak dipakai, maka terjadi penghematan. Tapi ketika kesadaran itu tidak ada, maka kita nyalain AC, nyalain aja terus. Nyalain lampu, nyalain aja terus. Dipakai atau tidak, nyala terus. Nah ini perlu ada proses pembelajaran. Di Kuningan dulu pernah ada problem ini. Tapi bukan listrik, air. Kan di Kuningan ini, dulu itu banyak sekali kolam-kolam ikan, balong di mana-mana kan. Nah, balong itu hampir semua airnya jalannya lewat bambu, ya kan? Karena airnya lewat bambu, tentu saja diambil dari sungai, sehingga air itu mengalir terus menerus. Di Kuningan nih, semua balong-balong itu semuanya airnya ngalir dan airnya keluar. Semua, rumah-rumah juga begitu. Karena masuknya air pakai bambu. Rumah kami juga begitu. Rumah kami di Cipicung, Jalan Afidik, sama. Air itu masuk begitu. Satu ketika, PAM masuk di Kuningan. Ketika masuk PAM di Kuningan masih gratis. Apa yang terjadi? Semua kerannya dibuka terus. Jadi PAM di Kuningan itu air keluarnya luar biasa. Banyak. Kenapa? Karena publik waktu itu masih terbiasa dengan pancuran pakai bambu. Ketika berubah pakai PAM, itu keran belum ditutup. Buka terus. Karena rasanya kayak aneh kalau nggak ada suara gemercik air. Lalu lakukan public education, dilakukan di Kuningan. Datang ke rumah-rumah, dijelasin bahwa air ini nantinya harus bayar. Karena harus bayar, jadi dibuka saat dibutuhkan. Ditutup saat tidak digunakan. Apa yang terjadi? Sekarang sudah tidak ada lagi yang sadar tentang air keran yang ngalir terus. Sudah terjadi public education. Ini merubah kesadaran, mengubah perilaku. Terjadi, Kuningan contohnya. Nah, ke depan yang soal lingkungan ini harus ada keseriusan. Siapa yang harus mengerjakan? Satu, negara, pemerintah. Dua, civil society yang memiliki badan-badan terkait dengan lingkungan hidup. Lakukan public education, datang ke UMKM, jelaskan. Nah, lalu soal tadi yang disebut Bintan. Gimana Pak, satu sisi ngelola sampah ini lebih mahal biayanya. Kalau tidak dikelola, saya tidak keluar biaya, untungnya lebih tinggi. Teman-teman, yang harus masuk di sini namanya pemerintah. Pemerintah harus masuk. Kenapa? Pemerintah harus menjadi pihak yang investasi untuk pengelolaan sampah sampai nantinya tercipta skala ekonomi yang besar. Ketika skala ekonomi yang besar, maka pengelolaan sampah itu bisa menjadi bisnis. Tapi sebelum skalanya besar, masih ada biaya negara yang harus investasi. Jadi investasinya gimana? Nyiapin tempat, aman.
nyiapin tempat, menyiapkan proses pemungutan, pemilahan, kemudian pengolahan. Itu negara yang harus melakukan. Nah ini yang sekarang saya sering katakan, banyak yang belum mau invest di situ. Kenapa? Karena membangun sekarang manfaatnya jangka panjang. Nah, menurut saya pemimpin daerah harus mulai. Mudah-mudahan di Kuningan bisa. Jadi Bintan yang harus masuk adalah pemerintah, Pemerintah menyiapkan tempat untuk pemilahan, tempat untuk pengolahan sehingga usaha kecil bisa dengan mudah menitipkan di tempat-tempat itu, gitu ya. Terus Fauzan ditanya soal degradasi ke regenerasi, mana Fauzan tadi? Nah, Fauzan. Jadi gini, Fauzan, terkait dengan proses regenerasi kepemimpinan, hari ini pemimpin-pemimpin baru yang muncul itu punya pemahaman yang lebih kompleks tentang lingkungan hidup. Anak-anak muda itu peduli sekali soal lingkungan hidup dibandingkan generasi sebelumnya. Betul nggak teman-teman? Hari ini pun temanya soal lingkungan. Di berbagai tempat di dunia yang namanya champion urusan lingkungan hidup adalah anak-anak muda. Jadi tugas kita sekarang mendorong supaya agenda lingkungan hidup menjadi agenda utama di dalam proses politik. Kalau tidak nggak dapat perhatian. Kami merasakan di Jakarta yang mendukung bis listrik anak muda, yang mendukung udara bersih anak muda, yang mendukung pengolahan sampah anak muda. Kalau ada gerakan untuk kebersihan yang turun tangan siapa? Anak muda. Nah, tapi anak muda tidak boleh hanya sekedar berjuang untuk lingkungan di lingkungannya, tapi harus membawa lingkungan menjadi isu politik supaya kalau kampanye bicara lingkungan hidup, kalau janji memasukkan lingkungan hidup, gitu ya. Zilal tanya food estate, sensitif ini Zilal. Food estate, saya dari dulu tidak pernah menjadi yang favorit soal food estate. Menurut saya kalau kita membangun pertanian kita, harusnya kita membantu petani untuk bisa lebih produktif dan bisa berkembang dengan dukungan dari negara, bukan dengan melakukan food estate. Kalau food estate, petani-petani malah ditinggalkan. Lah yang selama ini ngurusin makan kita se-Indonesia siapa coba? Petani. Mereka lah yang paling membutuhkan, dari mulai dukungan untuk bibitnya, dukungan untuk pupuknya, sampai dukungan untuk proses pemasaran hasil produknya. Kalau itu dikerjakan, maka saya yakin petani kita lebih sejahtera dan insya Allah swasembada pangan pun bisa tercapai justru dengan seperti itu. Yang kami dulu propose adalah namanya kontrak farming. Kontrak farming, tahu teman-teman kontrak farming itu apa? Gini kontrak farming itu. Kuningan punya BUMD, lalu BUMD Kuningan bekerja sama dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani, lalu berkontrak untuk membeli hasil pertanian selama 5 tahun atau selama 7 tahun. Dengan adanya kontrak itu, maka para petani bisa ke bank untuk ambil kredit beli alat pertanian, ambil kredit untuk bibit, ambil kredit untuk macam-macam. Kenapa? Karena dia punya jaminan ada pembeli selama 7 tahun atau 5 tahun ke depan. Bagi Kuningan ada kepastian pasokan beras, dan ketika terjadi cuaca yang mengganggu, maka bebannya tidak menjadi beban para petani sendiri, tapi beban kedua belah pihak. Itulah kontrak farming. Roy tanya soal pendidikan gratis. Teman-teman, pendidikan ini kalau untuk negara seperti Indonesia adalah kebutuhan mendasar.
Ini relevan dengan apa yang dikatakan Hafidz. Mana Hafidz? Ini Hafidz ya. Hafidz sama Roy. Soal pendidikan. Bonus demografi itu sedang dialami sekarang. Disebut bonus demografi apa? Ketika usia produktif 18 sampai 65 itu jumlahnya lebih banyak daripada usia non produktif. Nah, masalahnya yang usia produktif ini tak terdidik, maka dia belum tentu menjadi bonus demografi yang memberikan manfaat, malah justru menjadi beban demografis. Kenapa? Karena pendidikannya tidak terjangkau oleh semua. Kalau pendidikan biayanya tinggi, maka hanya anak-anak dari keluarga yang mampu yang bisa menuntaskan pendidikan. Itulah sebabnya negara yang harus investasi di pendidikan dari mulai pra-TK sampai perguruan tinggi. Negara harus hadir. Nah, ini lagi-lagi contoh dikerjakan hari ini tapi manfaatnya generasi masa depan. Uangnya itu dipakai untuk yang besok bisa ditunjukkan saat pemilu atau mau dipakai untuk yang ditunjukkan pada generasi masa depan. Di sini bedanya. Saya beri contoh. Indonesia tahun 70-an membangun SD Impres fantastis. Sampai 95% anak Indonesia bisa sekolah SD. Itu dahsyat. Korea Selatan juga melakukan hal yang sama. Terus bedanya Indonesia sama Korea apa? Bedanya Korea meneruskan. Bukan hanya SD Impres, SMP seperti SMP Impres, SMA Impres. Apa efeknya? Lulus SD masuk SMP, dari SMP masuk. Indonesia kemarin memberikan tangga setengah, nggak full. Jadi udah naik tangga sampai SD, terus menerusin, gak bisa. Masih terlalu banyak kecamatan di Indonesia yang tidak punya SMA. Gak punya. Ini cerita dikit nih, ibu saya sekolah di Kuningan, SD, SMP. Mau nerusin SMA, gak ada SMA di Kuningan. Tahun 57 gak ada SMA. Ibu saya lulus SMP tahun 57. Mau ke SMA nggak ada di sini. Dia berangkat ke Cirebon, dititipkan di pamannya untuk bisa SMA di Cirebon. Dan waktu mau berangkat, jadi obrolan tuh di kampungnya, di Cipicung. Kenapa? Ada anak SMP perempuan lulus bukannya dikawinin, tapi malah pergi sekolah. Dan ketika sampai ke SMA harus di Cirebon, Kuningan nggak ada. Baru sesudah tahun 60-an Kuningan ada SMA. Setelah ada SMA, sehingga anak yang SD SMP di Kuningan bisa sampai SMA. Dan sekarang sudah banyak SMA, betul tidak? Nah, yang terjadi di Indonesia, SD-nya dibangun di mana-mana. SMP-nya tidak, SMA-nya tidak. Efeknya itu kayak bikin tangga, tapi nggak sampai ke atas, sampai separuh aja. Sesudah separuh, berhenti. Jadi ketika mereka jadi miskin, jadi tertinggal, tidak punya pekerjaan, bukan karena malas, tapi karena mereka tidak dapat kesempatan untuk memperkuat dirinya. Ini namanya struktural. Ini kemiskinan struktural tercipta, kenapa tangganya nggak disiapin penuh. Nah, itulah sebabnya tadi bicara pendidikan terjangkau sampai perguruan tinggi. Kalau itu ada, maka kita akan punya generasi masa depannya hebat. Saya terus terang khawatir bonus demografi yang disebutkan sekarang itu nantinya menjadi beban demografis. Ditambah lagi urusan kesehatan. Nanti ketika sudah mulai tua, mulai beban buat negara untuk membiayai kesehatan. Jadi teman-teman, ini PR besar. Mudah-mudahan pemerintah serius ngurusin ini. Kalau boleh saya usul, jangan ada efisiensi dalam urusan pendidikan. Dalam pendidikan itu ada efisiensi. Karena ini adalah investasi yang kalau investasi jangan dipandang sebagai biaya. Kata-katanya sama-sama pengeluaran. Tapi mau dicatat sebagai biaya atau mau dicatat sebagai investasi.
investasi. Kalau dicatat sebagai biaya, maka mau dikurangin. Karena disebutnya biaya. Tapi kalau investasi, bukan. Kalau investasi itu pasti ngitungnya kembaliannya dapat apa. Betul tidak? Nah kalau ini pandang investasi, kita akan punya generasi hebat di masa depan. Mudah-mudahan tidak ada efisiensi untuk pendidikan kita. Yang keras aminnya. Nah ya harus kita aminkan. Terus Roy tanya soal suasana di Kungkung. Roy, menurut saya kampus harus menjadi tempat di mana ekspresi itu bisa bebas. Dan kampus adalah tempat di mana kebebasan akademik dijaga. Inilah yang membedakan. Sehingga jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang kritis. Jadilah mahasiswa yang serba mempertanyakan. Jadilah mahasiswa yang artikulatif, peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Kalau sedang di Kuningan, peduli minimal dengan lingkungan di sekitar Kuningan. Dan ketika ada hambatan, itu namanya perjuangan. Kalau perjuangan begitu, jangan harap kritis, kok kemudian dikasih kebebasan. Belum tentu. Saya beri contoh, di ruang kelas aja, mengkritisi guru, mengkritisi dosen. Senang nggak guru sama dosennya? Belum tentu. Ada yang senang, ada yang tidak. Belum tentu. Apalagi mengkritisi pemerintah, betul tidak? Iya. Tapi bukan berarti kemudian kita berhenti. Nggak apa-apa, kritis saja. Justru kritis itu yang harus dijaga untuk selalu hidup di tanah kita, ya. Tepuk tangan buat Roy aja nih. Terakhir nih, Akrimah. Akrimah, kamu pindah sini aja Akrimah, biar sama-sama yang lain. Terima kasih Akrimah pertanyaannya. Bagaimana tetap cinta Indonesia ketika menjadi guru, kesejahteraannya belum tercapai? Ini sopan sekali Akrimah. Nggak mau naik panggung. Ya, duduk ya. Gini teman-teman. Terkait dengan ini, kita ini, saya sering ditanya soal cinta Indonesia, Akrimah. Kita harus mencintai Indonesia dan cintanya tanpa syarat. Tanpa syarat. Ada yang begini, saya cinta Indonesia kalau Indonesia itu baik. Kalau Indonesia itu orangnya, suasananya kondusif. Jangan, negeri ini tiap waktu mengalami kemajuan. Dan kita semua, ini teman-teman bisa duduk di sini. Itu kenapa? Karena negeri ini sudah memberikan begitu banyak pada kita. Dan kita harus bersyukur. Ada masa di mana kita ini sangat terpuruk. Cuman kita kadang-kadang lupa masa itu. Ini nggak usah jauh-jauh di Kuningan. Dari Kuningan mau ke Cirebon. Tahun 60-an, 70-an, berani berangkat malam? Nggak ada yang berani berangkat malam. Nggak ada. Tanya semua orang Kuningan tahun 60-an. Nggak ada yang berani. Dari sini mau ke Cikijing malam. Nggak ada yang berani lewat Dharma kalau malam. Nggak ada. Kenapa? Teman-teman, yang namanya kejahatan, yang disebut pemberontakan itu di mana-mana. Sekarang Anda bisa berangkat jam berapa aja. Betul nggak teman-teman? Nah, kadang-kadang kita sering melihat Indonesia itu hari ini dibandingkan dengan kesempurnaan. Lalu karena tidak sama dengan kesempurnaan kita kecewa sama Indonesia. Tapi kita lupa membandingkan Indonesia hari ini dengan Indonesia di masa lalu. Nih, kita ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Tadi saya cerita, ibu saya lahir besar di sini. Mau SMA aja nggak bisa. Beruntung ibu saya ada paman yang tinggalnya di Cirebon, jadi bisa dititipkan. Tapi ribuan anak lain yang pernah SD tidak pernah sampai SMA. Hari ini anak lulus SD, SMP, SMA di Kuningan dapat kesempatan tidak? Dapat. Nah, ini maksud saya. Saya selalu ingin melihat Indonesia dari perspektif yang positif. Masalah pendidikan Indonesia banyak sekali. Tapi gini, saya sering ceritain, Pak, lihat di Malaysia, Pak. Malaysia tuh bagus sekali kondisinya. Lihat di Singapura, bandingkan dengan pendidikan kita di Indonesia. Iya, kalau pendidikan kita di Indonesia diukur, kita akan selalu kalah dibandingkan tetangga lain. Kenapa? Ukurannya besar. Besar. Tapi teman-teman, yang pernah jadi guru, yang pernah jadi dosen, kalau di kelas nih,
Kira-kira 25% anak di kelas itu rajin, dikasih tugas, dikerjain cepat. 25% lainnya harus didorong terus, harus ditanyain terus. Lalu 50% itu kalau didorong jalan, kalau nggak didorong berhenti. Oke? 25% itu langsung jalan, 50% harus didorong. Yang 20% itu ekstra ngedorongnya. Oke, itu kira-kira kalau di kelas itu seperti itu. Bayangkan di kelas Indonesia, se-Indonesia, penduduk siswa kita berapa? Lebih dari 50 juta. 1/4 dari 50 juta itu yang nggak usah didorong. Itu jumlahnya berapa? 12 juta lebih. Itu lebih banyak daripada seluruh siswa di Malaysia. Itu 2 kali lipat dari penduduk Singapura. Kita tidak akan kalah dengan mereka di masa yang akan datang. Ya, kita akan menang. Memang kita punya PR dengan yang 75%, betul nggak? Tapi kalau bicara kompetisi, ukuran kita besar, negeri ini besar. Jadi itulah sebabnya karena saya ingin kita terus mencintai Indonesia, nggak usah pakai syarat, siap apapun kondisi kita. Dan cinta saya sering bilang, jangan pernah bilang I love you full. Ya, I love you almost full. Kenapa? Kasih ruang untuk cinta selalu tumbuh dan berkembang. Ya, gitu tumbuhnya. Soalnya kalau udah full nggak ada ruang lagi tuh untuk tumbuh, betul nggak? Nah, I love you almost full, almost full. Don't love him, her, that, it full. Almost full. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah diskusikan banyak. Terima kasih pada teman-teman yang tadi sempat bertanya, kepada yang lain. Mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita bisa ngobrol. Tapi sebelum diakhiri, saya ingin menunjukkan satu persoalan lingkungan hidup yang seringkali kita tidak sadari terjadi di kita. Kualitas udara. Kualitas udara. Kualitas udara kita itu ada hari kualitas udaranya baik, ada hari kualitas udaranya buruk. Kok bisa terjadi itu? Di Jakarta itu seringkali masuk ke kota, masuk sebutannya kota paling tinggi polusinya. Saya waktu tugas Jakarta, saya bilang ini aneh ini. Kalau memang Jakarta itu polusinya dari dalam kota, harusnya hari apapun kotor, bukan? Ini ada hari bersih, ada hari kotor. Apa sebabnya? Yang saya bilang angin itu. Saya bilang angin gak punya KTP. Iya. Coba, nih contoh. Satu ketika Singapura seluruh kotanya tuh berasap. Salahnya Singapura bukan? Bukan. Dari mana asapnya? Enggak, dari hutan di Sumatera yang terbakar. Lalu asapnya melewati Singapura. Singapurnya penuh asap. Jadi kemudian, saya mau tunjukkan. Udah, saya minta tadi filenya udah disiapin. Nih teman-teman, ini dia. Berhentiin dulu sebentar. Stop. Teman, sebelum itu saya ingin tunjukkan dulu di sini. Ini adalah waktu. Ini 2 Februari jam 10 pagi. Jadi ini adalah foto satelit setiap jam. Setiap jam dipotret, sejam sekali. Yang dipotret apa? Peta Indonesia. Ini posisinya. Ini ada Jakarta di sini, ini Cirebon kalau nggak salah di sini, itu Semarang di sini, Kuningan di sini. Nah, titik-titik ini adalah pusat listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga uap. Ini cerobongnya ngeluarin asap, asapnya kemudian bergerak. Pada saat asapnya bergerak ke Lampung, Lampung kotor. Pada saat asapnya bergerak ke Jakarta, Jakarta kotor. Pertanyaan, kenapa Jakarta kok sering jadi berita? Karena kami memilih memasang alat ukur kualitas udara. Sama seperti COVID. Alhamdulillah Pak, di sini nggak ada COVID. Kenapa? Nggak ada testing Pak. Jadi bukan nggak ada COVID, nggak ada testing. Udaranya bersih kenapa? Karena tidak dipasang alat pengukur kualitas udara. Kita di Jakarta pasang, saya bilang pasang aja. Walaupun kita dikritik semua pihak nggak apa-apa. Tadi saya katakan percaya pada percaya pada transparansi nggak apa-apa, dimarahin nggak apa-apa. Memang kenyataannya begitu. Cuman anginnya emang jalan terus kan.
Yuk kita terusin videonya. Anda lihat pergerakannya. Itu hitam makin kotor polusinya. Coba Anda bayangkan satu wilayah Jawa bagian barat itu bisa merah semua. Nah, pada saat terjadi merah seperti itu, luar biasa, bukan? Sekarang paham ya bahwa angin nggak punya KTP. Bener kan? Iya, dia bergerak terus sana sini. Itu Kuningan juga sering dapat tuh di bawah tuh. Ada pembangkit dari Cilacap. Ini teman-teman, tidak mungkin bisa selesai kualitas udara kita kalau tidak ada perbaikan di cerobong-cerobong itu. Oke? Dan itu punya konsekuensi pada kesehatan kita. Ini masalah yang cukup serius. Dan sayangnya ini belum ditangani dengan baik. Minimal semua daerah harus pasang alat pengukur kualitas udara, minimal itu tuh. Di Jakarta tuh kami pasang di berbagai tempat. Dan ketika itu dipasang, maka kita sering kaget. Jakarta itu ada bagian selatan namanya Jagakarsa. Jagakarsa tuh hijau. Hari Sabtu, hari Minggu jam 9 pagi Jagakarsa kotor udaranya. Sementara Darren Tamrin dan Sudirman bersih. Gimana jelasinnya coba? Yang daerah perkotaan padat justru bersih, yang di daerah selatan yang hijau malah kotor. Kenapa? Karena pergerakan seperti ini. Nah, mudah-mudahan Anda sebagai pemimpin-pemimpin masa depan bereskan persoalan ini. Jadikan ini PR untuk diselesaikan di masa yang akan datang. Insya Allah kualitas udara kita lebih baik, lingkungan kita lebih baik. Ke depan. Buat MC aja Pak, buat MC. Nanti. Buat MC Pak, MC. Makasih banyak Pak. Nanti kalau nggak salah ada beberapa lagi, nanti biar saya titipin ke panitia ya. Di lotre aja dikasih nanti. Yuk sini kita foto sama-sama sini. Oke, sesi foto bersama. 1, 2, 3. Gaya bebas atau liatin bukunya. 1, 2, 3. Sip. Oke. Makasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih, tepuk tangan buat semua yang udah ikut sama-sama di sini.